Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala yang berasal dari Allah kembali ke Allah. Semua kita yang hidup di atas muka bumi ini harus kembali ke Allah. Hidup kita sementara, selalu kita renungi hidup kita sementara. Hidup kita fana. Hidup kita merantau di atas muka bumi. Berpikirkan kita tentang kebaikan yang kita lakukan selama satu hari. Banyaknya amal baik yang kita lakukan daripada amal burukkah? Ataukah lebih banyak amal buruk daripada amal baik yang kita lakukan? Renungkan setiap malam dikala kita tidur, bahwa tidur itu adalah mati sementara. Di mana rohani kita diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, digenggam jiwa kita, digenggam rohani kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dia mati besok nanti? Apakah sebentar dia tidur, dia tidak bangun lagi dikala besok? Apakah dia tidak memikirkan bahwa hidupnya di atas muka bumi hanya bersifat sementara? Di pintu-pintu mana, di elemen-elemen manakah yang berdosa dengan Allah sepanjang satu hari? Kita tidak pernah merenung dan berpikir dikala kita tidur. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kami, ya Rabbah. Kami tak tahu bahwa Engkau berada di balik jasad dan indra yang hina dan papa ini, ya Rabbah. Kami tak tahu, ya Rahman. Kami tak tahu, ya Rahim. Bukankah Engkau menitip kami di muka bumi untuk beribadah kepada Engkau, ya Allah? Karena hanya ada 3 elemen yang sudah berulang-ulang saya katakan. Ada akal pikiran manusia menjadi wadah manusia hina. Ada qalbi manusia yang menjadi wadah hina. Ada nafsu yang diciptakan Allah di perut ini yang menjadi wadah hina. Kelompok yang berada di perut dan nafsu inilah terdiri dari darah, daging, tulang, dan kulit inilah yang harus dicuci bersih. Sedangkan qalbi dan latifah-latifah itu pun harus dicuci bersih. Lalu akal dan pikiran ini harus lepas dari pikiran-pikiran maksiat, pikiran-pikiran maksud, agar ditanamkan nur fu'adi di dalam akal fikir kita, agar ditanamkan nurul qalbi di dalam qalbi kita ataupun hati kita, agar dihiasi nurul jasadil madi, nurul jasad yang akan menjaga dan melindungi jasad ini. Itulah peranan daripada cahaya jasadil madi, cahaya hijau yang indah cemerlang yang akan membungkus jasad ini. Dikala cahaya itu berjalan, maka hamba Allah, jangankan jin ataupun iblis, malaikat pun sujud kepadanya. Lalu hamba Allah itu berkata, mengapa engkau sujud kepadaku? Aku tidak melihat engkau, tetapi aku melihat Zat yang menciptakan aku. Karena itu adalah nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun cahaya yang berwarna biru yang bernama nurul iman, cahaya qalbi kita. Begitupun cahaya yang berwarna kuning yang menghiasi kun fayakun, fa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Barang siapa, kata Allah, aku ciptakan di muka bumi ini dengan menyebut fa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, jadi maka jadi. Lalu cahaya putih nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam cahaya putih ini terkandung segala nur. Allahu nurun ma'ala nur. Di dalamnya ada nur ilmu, di dalamnya ada nur dan segala nur yang ada tercipta di dalamnya. Keindahan-keindahan gaib kita berpesiar dari alam yang satu ke alam yang lain. Alam jin, alam barzah, al-malakuti nur, al-malakuti ruh. Di negerinya para wali, alam al-qusyar asyari misalnya, ataupun negerinya para nabi. Insya Allah, alam ciptaan Allah itu hanya pemandangan-pemandangan gaibiah, khasiat gaibiah yang diberikan kebesaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hambanya, kekasihnya yang sangat dekat kepadanya. Dikala dia dekat mencintai Allah, entah melalui zikirnya, entah melalui sholatnya, entah melalui puasanya, ataupun beribadah membacakan Al-Furqan Al-Aziz dengan indah dan lantunan syair yang indah. Insya Allah syair sufi dan syair tasawuf adalah syair yang mengandung hakikat cinta kepada Allah yang luar biasa. Keindahan-keindahan itulah dipertontonkan oleh Allah agar diberitahukan kepada hambanya bahwa sesungguhnya Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah yang menciptakan segala keindahan dan kenikmatan itu. Yang dia cari adalah Allah yang menciptakan segala hamba. Kita tidak pernah menyadari kekuasaan dan kebesaran Allah yang membuat langit ini tidak akan runtuh sepanjang hayat. Nur apakah yang menopang langit yang begitu indah ini? Tetapi Allah mempertontonkan kebesarannya bagi hamba Allah yang kasyaf mukasyafah. Dia akan melihat ada alif yang tegang yang menopang sepanjang hidup dan hayat yang diganggu badan kita menontonnya. Nur alif Allah, Nur alif Ahmad, Nur alif Adam. Ada 3 cahaya itulah yang menopang hingga datangnya kiamat, trompet sangkakala dari malaikat Israfil alaihissalam. Allah mengembalikan nur itu, lalu langit ini runtuh entah berantakan kemana-mana. Hancur leburlah bumi ciptaan Allah ini, hancur leburlah langit ciptaan Allah. Semua hamba Allah ini diciptakan lalu dimatikan dalam keadaan kiamat. Ketika 2/3 malam kita bangun melaksanakan sholat tahajud, titisan air mata tidak pernah lepas karena cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat sulit dan senyap itulah kita dekat dan Allah lebih dekat lagi. Lalu kita akan jauh tidak berjarak tetapi dekat menjadi tiada. Hanya Allah yang ada. 2/3 malam. Dasar yang harus kita pelajari adalah ilmu fikih. Bagaimana tata cara kita berjalan dan berakhlak di atas muka bumi, dan bagaimana tata cara dan kita berakhlak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dasar itu kita lalui, maka mari kita mengkaji lebih dalam. Oleh karena itu pengajian kita ini termasuk pengajian tasawuf, pengajian yang mengkaji diri
tentang asal-muasal diri kita dan bagaimana caranya kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita memiliki kesadaran seperti itu, maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang bahagia dan menikmatinya. Karena bagaimanapun banyaknya harta, kita tidak merasakan harta itu. Bagaimana banyaknya dan tingginya pangkat dan jabatan, kita tidak merasakan tinggi dan pangkat dan jabatan itu. Karena Allah Al-Malikul Haqqul Mubin, Allah Maharaja, Allah yang punya harta, Allah yang punya segalanya. Semuanya hamba ciptaan yang tidak kekal dan abadi di atas muka bumi akan ditinggalkan di muka bumi. Yang kita bawa adalah diri kita dan amal perbuatan jasad kita. Tugas kita di muka bumi adalah berhadap bertemu dengan Allah dalam keadaan kita awali dengan membersihkan diri, membersihkan nafsu di perut kita, membersihkan kolbi dan hati kita, membersihkan nafas agar nyawa kita melepas pergikan raga ini dalam keadaan mulia di mata Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa-lupa dan tidak putus-putus kita berselawat atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasad yang mulia itulah asal-muasal daripada nur ciptaan kita. Karena jasad yang mulia itulah diberi gelar kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Az-Zahir wal Batin. Dia adalah awal dari dalam bentuk nur dan dia akhir dalam bentuk jasad terciptanya sebagai seorang nabi. Maka kalau ada orang bersemedi dan bermeditasi tidak bertengger dan berpondasi kepada ajaran jasadnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama agama Islam, kitab sucinya bernama Al-Quran, maka bagaimana tingginya dia bermeditasi ataupun bersemedi, dia tidak akan ketemu bernama nurnya Muhammad, dia tidak akan Islam. Jiwanya tidak pernah beragama Islam. Kalau dia bersemedi, bermeditasi, tidak berpondasikan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia tidak pernah mengakui dan bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan yang diciptakan hanya satu dan ahad, lalu Muhammad itu adalah utusannya, maka bagaimana tinggi tingkatan semedinya, dia tidak akan beragama Islam. Dia tidak pernah menjadikan jiwanya beragama Islam, karena ruhaninya persiar, tidak pernah bertemu dengan nurnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena nur yang dia ketemu, syaratnya dia harus menjalankan syariat jasad daripada nur itu sendiri. Siapa jasad daripada nur itu? Itulah baginda Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tahapannya as-syariat, at-tariqah, al-haqiqat wal ma'rifah. Itu yang pantasnya kita berdoa dan berniat. Ilahi anta maksud wa ridhaka matlu a'tini mahabbah wa ma'rifataka ya jalali wal ikram. Kepada engkau ya Allah aku maksud, ridhomu aku cari ya Allah, di bawah payung cintamu aku mendapatkan ma'rifat. Ridho, kehendak, izin Allah. Kita mencari ridhonya, kita mencari kehendaknya, kita mencari izinnya, kita mencari restunya. Kalau kita sudah mendapatkan restunya, berarti kita bernaung di bawah payung cintanya. Kalau kita sudah bernaung di bawah payung cintanya, maka kita seperti dipeluk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam naungan cintanya. Marifatlah kita. Itulah intinya kita mendapatkan basin min Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang ingin mencari tahu tentang 6.666 ayat 30 juz Al-Quran, maka dia akan bertemu dengan rahasianya Al-Fatihah, 7 ayat Al-Fatihah. Al-Fatihah itu umul kitab. Barang siapa yang telah bertemu dengan rahasia 7 ayat Al-Fatihah, Al-Fatihah itu umul kitab, dia akan bertemu dengan rahasianya Bismillahirrahmanirrahim. Ba, sin, mim, Allah, Rahman, Rahim. Seperti kita mentauhidkan Allah, la ilaha illa Allah. Mana yang harus dinafikan, mana yang harus diisbatkan. Numpuk-numpuk banyak amalan kita di muka bumi secara syariat dan jasad ini. Tetapi ingat, pada saat kita mati dan melepaskan sakaratul maut, itu memiliki ilmu yang khusus. Karena tanda-tanda kematian itu akan diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hambanya yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu memiliki ilmu sendiri. Tidak bisa kita abaikan bagaimana kita harus mati. Tidak bisa kita menjadikan patokan tumpukan amal baik kita yang begitu banyak, bahwa kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan sakaratul maut kita dalam keadaan lembut dan nikmat serta indah. Karena Nabi kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat para ulama dan para sahabat, beliau pun mengalami rasa sakitnya ketika dia meninggalkan dunia. Lalu kalimat terakhirnya dia mengatakan Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la, Ar-Rafiqul A'la. Allah maha tinggi dan maha tinggi. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amalia-amalia ilmu tasawuf inilah yang harus kita cari, yang harus kita amalkan demi semata-mata dalam keadaan kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah lama ruhani kita bertengger di dalam jasad yang hina ini. Sudah berapa banyak jasad hina ini melakukan perbuatan dosa dan kekeliruan, hanya mempertuhankan nafsunya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan nafsu. Oleh karena itu mari kita membersihkan jasad kita sebersih-bersihnya dan sesuci-sucinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikr. Yang kedua, setelah kita bersihkan jasad kita, maka kita bersihkan lagi kolbi kita, lalu kita bersihkan lagi nafas kita. Tahapan-tahapan itu mari kita lalui. Kunci daripada jasad ini yang membuat nafsu adalah darah, daging, tulang dan kulit kita yang harus kita bersihkan dan sucikan.
maka mudah-mudahan kita mendapatkan cahaya jasad itu. Lalu kita naikkan lagi makom kita untuk membersihkan kolbi kita. Jagalah syahwat sangka, jagalah ujub dan sombong takabur kita. Matikanlah semua rasa-rasa penyakit hati yang ada di dalam diri ini dengan zikrullah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Lalu pikiran kita lepas daripada kemaksiatan, pikiran kita lepas daripada kemesuman yang hari-hari kita berpikir, maka insya Allah akan datangkan nur fuadihnya. Maka ketika melantunkan zikrullah la ilaha illa Allah, kita palu dan kita gosok habis-habisan di jantung ini, di kolbi ini, agar bersih hati ini. Barang siapa kalau hatinya bersih, maka sesungguhnya semua amalnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hatinya buruk, maka semua amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka datuk kita baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa sesungguhnya perbuatan kita tergantung daripada daging yang sepotong itu. Kalau daging itu buruk, maka buruklah semua amalan kita. Kalau daging itu baik, baiklah amalan kita. Pertanyaan para sahabat, daging itu apa? Daging itu adalah qalbi, hati. Awetkanlah hati ini dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar autangkan nurnya, cahayanya yang indah. Dengan kekuatan dasarnya, saking bersihnya jasad, saking bersihnya nafas, saking bersihnya, maka Allah dengan kekuatan ilahinya, dia membungkus, meliputi dengan totalitas, dengan otoriternya, dengan kehendak dan kekuasaannya, dengan kebesarannya. Semua elemen-elemen itu telah berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Allah ada jasad, di dalam Allah ada ruh, di dalam Allah ada nur. Tetapi Allah bukan nur, Allah bukan ruh, Allah bukan jasad. Hanya tergantung daripada kebesaran dan kekuasaan Allah, banyak dan frekuensi jumlah daripada nur ataupun totalitas daripada nur, power energi kekuatan daripada nur yang membungkusi ruh masuk ke dalam rahim istri menjadi anak ini. Antara yang satu dan yang lain berbeda-beda. Itu tergantung daripada ridho Allah saja. Makanya di muka bumi ada jasad manusia menjadi ulama, ada jasad manusia menjadi hamba biasa saja. Ada yang dikasih oleh Allah itu bernama wahyu, ada dikasih Allah itu bernama mukjizat, ada dikasih Allah itu bernama maunah, ada dikasih Allah itu bernama karomah, ada dikasih Allah itu bernama ilham, ada dikasih Allah itu bernama inspirasi. Jadi semua kekuatan-kekuatan di luar kesadaran kita, kekuatan semata-mata murni dari Allah ini, itulah dititipkan pada saat pertama yang berasal dari tulang sulbi masuk ke dalam rahim istri kita misalnya. Insya Allah sumbernya berbeda-beda, sumbernya tetap dari Allah, tetapi kadarnya itu, kadar nur itu antara si A dan si B beda-beda, banyak beda-beda terangnya, beda-beda kebesaran Allah yang dititipkan itu, banyaknya jumlah kebesarannya, jumlah kekuasaan dari Allah itu atas hamba diciptakan ini. Bisa paham ya? Ada yang 5 watt, ada yang 10 watt, ada yang mungkin 50 watt misalnya dititipkan Allah. Tiba-tiba besok lusa ini anak dilahirkan besar menjadi seorang ulama misalnya, pendakwah misalnya, seorang mursyid misalnya, seorang syekh misalnya, imam misalnya. Begitulah di hadapan Allah, masing-masing dikasih kemuliaan oleh Allah dengan pangkat dan jabatan di hadapan Allah dan pangkat dan jabatan di antara sesama manusia. Sumbernya beda-beda. Ruh tidak akan hidup tanpa nur, nur dan ruh tidak akan hidup tanpa Allah yang menciptakannya. Sedangkan jasad adalah wadah mati. Ada akal manusia, ada kolbi manusia, ada nafsu manusia di dalam raga hamba yang hina ini. Kita zikir dengan zikir zahir untuk melindungi dan menjaga kebersihan jasad kita. Kita dengan menzahirkan, mensuarakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu kita zikir dengan di dalam hati saja. Muncullah Allah, 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 Allah di dalam hati kita. Itu semua semata-mata adalah alat pencuci, sabun pembersih. Memasukkan nafas kita, kita melantunkan zikir. Insya Allah dalam pekerjaan kita, kapan dimanapun kita berada, itu termasuk dalam kategori zikir nyawa. Zikir untuk membersihkan nyawa kita, jiwa kita, membersihkan rohani kita, termasuk pikiran-pikiran kita. Pertama memang kita harus mensengajakan untuk meniadakan penyakit-penyakit itu dulu. Lalu kita istighfar, kita merasa diri penuh dengan kesalahan dan berdosa, kita bertaubat di hadapan Allah, entah di atas sajadah, entah kita duduk merenung dalam keadaan tafakur. Insya Allah setelah kita menyesal dan melepas perhatikan semua kesalahan dan dosa kita di perut, nafsu, di kolbi dan di pikiran kita, baru kita mulai melantunkan alat kendaraan indah ini yang bernama zikrullah. Kalau memang sudah bersih, Allah akan nampakkan kebersihan kita itu dengan pemandangan-pemandangan ghaibiyah. Kita bisa melihat negerinya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasaf mukassafah. Bagaimana cara dia membenarkan pikirannya itu, itulah dia perlu belajar yang namanya tarekah. Itulah dia perlu belajar yang namanya mendengar penjelasan-penjelasan daripada guru. Itulah dia perlu belajar dan bertanya, bagaimana caranya saya bisa membenarkan pikiranku bahwa sesungguhnya Allah itu dekat dengan urat leher. Allah itu menciptakan kita manusia khususnya beda dengan golongan dari jin dan malaikat. Sementara manusia laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim,
Sesungguhnya tidak kuciptakan manusia kecuali dalam bentuk yang sangat sempurna. Kenapa sempurna? Maksudnya adalah terdiri daripada akal, terdiri daripada nafsu, dan juga kolbi. Maka ada 3 elemen penting yang berada di kelompok manusia ini. Golongan manusia ini ciptaan Allah. Sehingga dia lebih sempurna daripada malaikat, dia sempurna daripada jin. Karena jin hanya memiliki nafsu, malaikat hanya memiliki kolbi, tetapi manusia memiliki 3 sekalian. Disempurnakan lengkapi dengan akal dan pikirannya. Maka pertama yang datang menjadi pikirannya, bayangannya, inspirasinya yang masuk adalah bahwa bagaimana caranya saya bisa membuktikan kebenaran bahwa Allah dekat sekali dengan urat leher ini. Itulah agama Islam ini mengajarkan dengan cara tasawuf. Kemarin kita sudah mengetahui bahwa di balik wadah akal ini ada ruh, di balik wadah yang bernama nafsu ini ada ruh, di balik wadah yang bernama qalbi ini ada ruh, di balik raga yang hina ini adalah ruh, dan di balik ruh ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita pikirkan dan kita fokuskan itu hanya 3 elemen ini. Jasad dengan semua elemen kesempurnaan lengkapnya, lalu ada kolbi, lalu ada ruh. Jasad dengan kesempurnaan lengkapnya, termasuk kolbi, nafsu, dan akal, ini kita masukkan ke dalam satu komunitas dan elemen jasad. Di belakangnya ada ruh, di belakang ruh ada nur, di belakang nur ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita berangkat pesiar dari alam raga ini menuju ke alam ruh, menuju ke alam nur, menuju ke Allah pencipta nur, pemilik nur, dan pencipta ruh, pemilik ruh. Untuk kita bertemu dengan Allah yang sangat rahasia, berkedudukan tinggi di atas ketinggian itu, wahdan itu wahdah, ahad ya ahad, insya Allah. Maka kita berzikir dengan zikir nafas atau disebut dengan zikir rahasia. Zikir tubuh, zikir hati, zikir nyawa, zikir rahasia. Kalau kita sudah berzikir nyawa, kita sudah berzikir nafas, insya Allah 3 kelompok zikir inilah kita tembus, bertemu dengan ruh, bertemu dengan nur, bertemu dengan Allah yang menciptakan nur, bertemu dengan Allah yang menciptakan ruh. Maka awalnya ketika kita berzikir, lalu kita bertemu dengan cahaya-cahaya sebagaimana saya jelaskan tadi, itu lambangnya bahwa makom dan tingkatan amalia kita sudah masuk ke kelompok yang diberi besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kasat kita. Berarti derajat ketakwaan kita sudah mampu melihat cahaya di ujung jasad kita, cahaya di ujung kolbi kita, cahaya di ujung nafas kita, atau cahaya di ujung nyawa kita. Kalau kita sudah bertemu dengan cahaya-cahaya Allah itu, insya Allah kita masuk ke dinding rasa. Kalau kita masuk ke dinding rasa, insya Allah kita sudah kategori masuk ke areanya ruh, karena di dalam rasa ada ruh. Kalau kita sudah bertemu dengan ruh, insya Allah kita akan bertemu dengan nur Allah, Nur Muhammad. Lalu kita bertemu dengan sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ciptakan nur yang menciptakan ruh. Kalau kita sudah bertemu, jangankan bertemu pencipta nur, pencipta ruh, pencipta rasa yang bernama Allah, kita barusan sampai ke dinding rasa pun kita sudah merasakan adanya Allah. Kalau kita sudah merasakan adanya Allah di dinding rasa, maka insya Allah akidah tauhid kita yakin bahwa Allah itu sangat dekat, teramat sangat dekat, bahkan menjadi dekat seperti menjadi tiada. Maka yakinlah kita seyakin-yakinnya, tidak akan terlepas lagi dan bergeser apapun jua, bahwa sesungguhnya Allah sangat dekat, bahwa sesungguhnya kita tiada, Allah yang ada. Kita lah Allah, Allah tetapi kita bukan Allah, Allah tetap Allah, kita tetap kita, dan kita hanyalah wadah ciptaan. Sederhananya seperti itu. Ada yang marifat lewat kendaraan jasadnya. Maka kemarin saya mengatakan kadang orang beristinja yang baik di hadapan Allah dia bisa bermarifat, hanya kendaraannya berbeda. Ada yang kendaraannya mengikuti pintu jasad, ada yang kendaraannya mengikuti pintu kolbi, ada yang kendaraannya mengikuti pintu nafas. Tidak selamanya bertemu Allah harus mengikuti pintu nafas. Ada juga merupakan amalia-amalia sunnah Nabi, dia bisa bermarifat melalui jasadnya, melalui kebersihan dan kesucian jasadnya. Makanya kemarin saya ulang-ulang mengatakan ada yang membacakan Al-Quran tiba-tiba dia keasar, perjalankan spiritualnya. Ada yang berpuasa misalnya, puasa sunnah, dia tidur, diperjalankan rohaninya, lalu dia marifat. Ini adalah amalia-amalia jasad, amalia-amalia raga. Karena saking bersihnya raganya, insya Allah amalia raganya, amalia jasadnya diridhoi dikaruniai Allah dengan perjalanan spiritual marifat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga melalui zikir kolbinya, itu berarti dia melalui pintu kolbinya, lalu dia bertemu dengan ruh, lalu dia bertemu dengan nur, lalu dia bertemu dengan Allah yang menciptakan nur dan menciptakan ruh. Ada yang melalui pintu nafas. 3 pintu-pintu ini kalau dilalui kemudian masuk kepada dinding rasa misalnya, maka dia sudah masuk ke negeri rasa, dia sudah yakin dalam keadaan seperti itu bahwa Allah sudah tidak lagi jauh, tetapi justru Allah dekat sekali. Allah tiada, dia yang ada, dia tiada, Allah yang ada. Rahasia di atas rahasia. Maka Allah mengatakan bahwa hambaku adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia hamba. Tahapan-tahapan teknis itu kita lalui. Syariatnya kita kasih bersih, masuk kita berjalan yang namanya tareka, menuju ke negeri kolbi namanya hakikat, sampai dengan makom kolbi, masuk ke tingkat nafas, kita sudah bisa Allah, bisa-bisa kita sudah bermarifat kepada Allah. Jadi jenjang seperti itu.
Raga ini harus bertindak, berperilaku dan harus menjadi Nabi Muhammad SAW. Lalu ruh ini harus menjadi Nur Muhammad. Lalu Nur Muhammad harus menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia punya terjemahannya. Terjemahan tasawuf seperti itu. Banyak orang menganalisa perbedaan antara nafas, ruh, jiwa. Bahasa saja, kullu nafsun za'iqatul maut. Ada yang mengatakan lepas nafas, ada yang mengatakan lepas ruh, ada yang mengatakan lepas jiwa. Tetapi dalam kegiatan pengajian kita, sesungguhnya nafas itu adalah wadah. Maka ruh itulah berada di dalam wadah nafas. Nafas ini kita masih merasakan adanya, tetapi ruh kita tidak akan bisa merasakan adanya. Maka nafas itu menjadi wadah daripada ruh. Dia bisa kita katakan nafas itu adalah ruh. Nafas itu adalah kendaraan. Maka Allah mengatakan kepada baginda Rasulullah SAW, apabila Allah bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang ruh, katakanlah bahwa ruh itu merupakan urusanku, kecuali aku berikan engkau ilmu hanya sedikit. Sedikit bagi pandangan Allah, tetapi banyak sekali ruh itu kalau kita kaji, kita merenung, kita berpikir, kita mencari tahu ilmunya. Bagi kita hamba yang hina dan papai. Jadi itu saja singkat pengajian kita. Nafas itu merupakan wadah daripada ruh. Nafas bukan ruh. Nafas adalah kendaraan daripada ruh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imna hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma shalli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa yubarik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa yubarik ala sayyidina Muhammadin fil zahirin wal batin wa yubarik ala sayyidina Muhammadin fil a'la ila yaumiddin. Ya Allah ya Rabbah, kami hamba-hambamu yang hina dan pamer. Kami pantas dicaci dan dimaki ya Rabbah. Kami hambamu yang banyak dosa dan berbuat cara dan hina di hadapan. Kami mohon ampun kesalahan dan dosa kami ya Allah. Ampunlah kesalahan dan dosa daripada kedua orang tua kami ya Allah. Ampunlah kesalahan dan dosa saudara-saudara kami yang beriman, muslim, muslimat, mukminin, mukminat. Rabbah, kepada Engkau kami maksud dan ridhamu kami cari. Di bawah cintamu kami bermakrifat kepadamu ya Rabbah. Izinkanlah kami dulu bertiga malam Engkau bangunkan kami ya Allah, agar kami tinggalkan semua yang ada di muka bumi ini, kecuali kami hanya bermujahadah, bermusyahadah, lalu kami berdialog bercakap-cakap dengan Engkau yang maha yang kami cintai. Engkau adalah tempat di mana kami lantunkan cinta kami ya Allah. Engkau adalah tempat di mana kami sujud ya Allah. Engkau adalah tempat kami di mana kami ruku ya Allah. Keluarkanlah kami dari segala kesulitan hidup di muka bumi ini ya Allah. Karena sesungguhnya dunia ini bagi kami hanya merupakan hijab. Walaupun Engkau ciptakan untuk kami cari seakan-akan kami hidup selama-lamanya. Rabbah, tidak tempat kami mengadu dan kami bermunajat kecuali hanya kepadamu ya Allah. Izinkanlah kami mencintaimu sampai dengan kami menitiskan air mata cinta ini. Lalu kami tidak mengetahui bagaimana mungkin kami bisa mencintaimu dengan cara menitiskan air mata. Karena air mata yang menitiskan dari titik mata ini, Engkau juga yang menciptakan dan mengalirnya ya Allah. Engkau juga yang memberikan dan melindunginya ya Allah. Sehingga air mata ini bukan menjadi air mata kesombongan ketika kami mencintai, tetapi air mata maunah dan dirimu ya Allah. Sebagaimana Engkau padamkan air mata cinta ini di neraka jahim, maka padamkanlah neraka di tubuh kasar ini ya Allah. Padamkanlah neraka yang ada di tubuh ini ya Allah. Padamkanlah neraka yang ada di nafas ini ya Allah. Padamkanlah neraka yang ada di akal dan pikiran ini ya Allah. Agar kami menjadi hamba-Mu yang tentu mencintai, mengasihi, menyayangi-Mu, bermakrifat kepadamu ya Allah di dunia hingga sampai di akhirat nanti. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Ya Tuhan, tempat kami bersujud dan menyembah hanya kepada Engkau ya Allah, dan Muhammad baginda Nabi kami adalah merupakan utusan ya Allah. Dapat kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Engkau hiasi dia dengan nurnya di atas nur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana dia bersabda ya Allah, Engkau tunaikan semua hajat kami, kabulkanlah semua permintaan kami, agar kami menjadi hamba-Mu yang minta ampun selama-lamanya. Tidak lagi berbuat apa yang kesalahan dan dosa di atas muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.